Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's Atiahan. And in this video, aku mau ngomongin tentang pentingnya mengikuti kata hati. So let's just get into it. So, recently I just discovered about pentingnya mengikuti suara hati nurani. I just realized that every suffering that we feel mostly itu berdasarkan pada karena kita tuh nggak ngikutin kata hati nurani kita. If you see things around you are doing good, you have a loving family, you have a great friends, your career is good, your education is good, and then you still feel like I don't know, like something is wrong, kayak ada hal yang kayaknya this is not me gitu loh. Itu adalah panggilan hati nurani gitu. Or something kayak sekecil misalkan kalian berada di satu tempat atau melakukan sesuatu yang you know deep inside kalau sebenarnya itu bukan hal yang pengen kalian lakuin. Tapi kalian tetap ngelakuin. Dan itu berdampak besar dalam emosi sih terutama. Based on my experience as well, itu benar-benar berdampak di emosi aku juga. Dan bisa mengefek ke hal-hal lain di luar hal yang kalian lakuin itu gitu. So yeah, it's very important for you to aware about this. Jadi benar-benar kalian harus, misalkan kalian ngerasa ada something wrong yang kalian rasain, entah itu emosi kalian yang kayak kok berasanya nggak tenang, nggak apa, pokoknya ada something wrong, atau ya soalnya apa ya, panggilan hati nurani itu terkadang terabaikan gitu dengan logika kita. So yeah, dan eventually the effect is kita tuh tiba-tiba at the end of the day ngerasa drain atau capek secara emosional, atau kayak ngerasa buruk aja gitu apa yang dilakuin, kayak there's something wrong that I did tapi aku nggak tahu apa, semacam kayak gitu. Dan kita tuh bisa jadi menyalahkan hal-hal yang di luar kontrol kita gitu, kayak lingkungan kita contohnya, padahal lingkungan kita sih aman-aman aja gitu, cuman ada sesuatu yang di kitanya tuh kayak melawan kodrat lah istilahnya kayak gitu. So yeah, the first thing that you have to do untuk mengenali itu, untuk kalian aware, adalah kalian lihat sekitar kalian. Kalau misalkan lingkungan kalian, orang-orang di sekitar kalian tuh sebenarnya baik-baik aja kok, nggak yang gimana-gimana banget gitu. Tapi kok, maksudnya dalam artian adalah, you know, like a broken home family, I'm sorry for you, tapi ya that's the problem that come outside of you, outside of your control, it's out of your control. Dan itu emang ya udah orang lain dari luar diri kita sendiri gitu. Tapi untuk hal ini misalkan ya itu, misalkan kalian ngerasa lingkungan gue kayaknya baik-baik aja deh, there's something wrong, yang kayak masih ngerasa kita gak enak, dan manusia itu intent untuk condong untuk kayak menyalahkan orang lain kan ketimbang dirinya sendiri. So ini bener-bener apa ya, bisa mengubah pola pikir dan perilaku kita juga terhadap orang lain gitu, dengan kita mengikuti hati nurani kita gitu. Dan penjelasannya adalah kenapa sih kita harus mendengarkan suara hati nurani kita. Karena the first thing adalah sebagai seseorang yang beriman gitu, suara hati nurani itu adalah bimbingan dari Allah, ya, bimbingan dari Tuhan untuk kita, yang mana ya we pray. Imagine kayak you pray to become successful, tapi misalkan kayak ya kalian berdoa lah untuk minta kesuksesan, kekayaan apa segala macam, and then you let's take the example that you don't know what you're doing, kayak gimana caranya. Karena kalian berdoa, Allah tuh pasti akan ngasih jalan sebenarnya. Allah tuh gak akan kayak show the path, kayak
every opportunity gitu loh, akan di show terus, karena ya pikiran kita adalah kita pengen jadi ini gitu. You have these dreams, dan bimbingan itu yang kita harus aware gitu. Bahkan ya semua hal memang ada cost-nya ya, ada hal yang harus dibayar gitu. Misalkan ya kalian pengen sukses, kalian harus mau untuk mengorbankan waktu kalian untuk belajar, membangun usaha dan lain-lain kayak gitu-gitu loh. Dan Allah tuh udah bimbing sebenarnya, dan bimbing itu melalui hati nurani itu. So that's the first thing gitu. Dan yang lainnya adalah hati nurani itu selalu mengarahkan kita pada hakikat diri kita. So as a Muslim, you might know that our destiny is already written in a book, Laul Mahfuz, dan Allah tuh ngasih kayak ya, I believe that everything is already written, dan Allah membimbing untuk ke jalan itu gitu. Meskipun kadang takdir kita tuh bisa jadi bercabang gitu kan, but our like deep down, hati kita tuh pasti terarah pada apa yang baik gitu. You know what I mean? Dan kalau kita misalkan mengabaikan kata hati nurani kita, otomatis secara nggak langsung tuh kita seolah-olah ingin melawan takdir, which is takdir Allah tuh ya pasti Allah tuh pengen menakdirkan kita tuh ya ke hal yang baik kan. Dan kalau kita mengabaikan suara itu, otomatis kita akan perlahan-lahan berjalan ke arah yang buruk. Karena itulah muncullah kegelisahan yang gak ada dasarnya gitu. Karena base-nya adalah karena kita mengabaikan hati nurani kita. Itu fatal sih menurutku, karena ya itu bisa berdampak ke berbagai hal, emosi kita, perilaku kita, bahkan kayak apa ya, respon kita terhadap dunia luar tuh bisa jadi negatif dan lain-lain gitu. Dan ini juga berkaitan dengan mental illness juga. Bisa jadi kecemasan dan lain-lain yang kalian alami itu karena kalian gak mendengarkan hati nurani kalian. Misal, kalian berada di sebuah circle lingkungan yang, for example, kayak relationship. Kalian tahu, di relationship kalian tuh kayak toksiknya parah. Dan hati kalian tuh, hati kecil kalian tuh udah kayak, this is not the right person for me. Tapi kalian dengan logika kalian meyakinkan diri kayak, oh no, mereka baik kok, kayak gitu-gitu, kayak nggak apa-apa. Girl, listen, especially if you're a woman, follow your heart, follow your instinct. I'm so tired of hearing people, karena aku juga pernah sih, maksudnya di posisi itu dimana ya kita tuh susah untuk keluar dalam lingkungan yang toksik, karena ya logika kita tuh bener-bener apa ya, menekan si hati nurani kita gitu. Padahal hati nurani kita udah warning kayak, this is not a good person for you. You have to be aware if this person in your life, they're gonna ruin your life. Kayak Allah tuh pasti ngabarin itu gitu, ngasih signs ke kita. Kitanya aja yang gitu. Ya pokoknya begitu. Jadi bener-bener misalkan ya secara nggak langsung adalah, if you pray for goodness, dan ya semua orang pengen jadi baik dan lain-lain kan, that's a human thing sih kayaknya, kayak hakikat manusia tuh pasti pengen menjadi baik. Tapi ya perjalanannya itu yang benar-benar kita harus ngerasa juga untuk aware dengan suara hati nurani itu tadi, karena bimbingannya itu benar-benar langsung dari Allah kayak gitu. Dan tandanya apa gitu, biar kita bisa tahu bahwa ini tuh sebenarnya hati nurani atau bukan, atau logika kita. Pertama adalah ketika kalian melakukan sesuatu apapun itu, ada di
dalam diri kalian itu ada suara halus yang kayak jujur banget, genuine banget bilang no atau bilang yes. Misalkan kalian bingung either kalian harus apa gitu kan, kayak ini kayaknya aku harus A atau B nih, and then you ask yourself, dan ada suara kecil yang lembut banget dari dalam diri kalian yang bilang kayak oke, yes atau no, kayak gitu. Suara itu tuh nggak berulang-ulang dan nggak berusaha untuk meyakinkan. It's different. Kalau berusaha untuk meyakinkan itu biasanya logika sih, karena logika itu memang, I don't know, in my perception, kayak logika tuh mainnya adalah untuk penekanan, untuk meyakinkan gitu loh, karena dia membentuk pola pikir kan, dan pola pikir tuh nggak bisa dibentuk dalam satu kali percobaan, harus kayak jadi rutinitas, jadi habit gitu kan, baru terbentuk. That's why kalanya logic itu pasti terulang-ulang, meyakinkan, kayak gitu-gitu. Kayak pokoknya kayak sales gitu lah. Kalau hati nurani itu enggak, dia cuman kayak sekali, lembut banget, jujur, genuine banget suaranya. Tapi terkadang karena terlalu lembut itu, seringkali itu terabaikan gitu, dan tertumpuk dan tertutup sama logika-logika kita. Caranya adalah gimana? Ya kita harus jaga hati kita biar tetap bersih. Misalkan kalau kalian muslim ya, beribadah, istighfar, berbanyak istighfar, karena bisa jadi hati kita kotor gitu. Jadi suara-suara itu tuh terdengar atau mungkin bahkan tidak terdengar gitu, dan malah meronta di dalam diri kalian untuk mengeluarkan suaranya. Bahkan kalaupun kalian masih bisa dengar suaranya, kalian akan condong untuk mengabaikan suara itu gitu. Jadi penting banget juga sih untuk menjaga hati dan lain-lain gitu. Dan terkhusus lagi untuk hal-hal yang misalkan hati nurani kalian tuh udah bilang no, itu akan penolakannya itu bener-bener apa ya, bikin mental kalian tuh jadi nggak tenang gitu. I don't know why, tapi ayah aku pernah di situasi itu dimana lingkunganku tuh aku ngerasa I don't feel like, apa ya, pokoknya ada hal-hal dimana lingkungan aku tuh aku merasa aku harus mengorbankan sebagian dari diriku biar aku tuh bisa diterima di lingkungan itu. Bahkan aku harus mengikis prinsip-prinsip yang bener-bener aku pegang teguh untuk bisa aku diterima di circle itu. Aku ngerasanya gitu. And it is torturing me. Itu bener-bener menyiksa diri aku sendiri. Kayak setiap kali kayak apa namanya, ada perkumpulan gitu, kayak ketemu di lingkungan-lingkungan itu, aku join di lingkungan-lingkungan itu, aku ngerasa I drain, nggak bukan yang ini ya, bukan drain yang kayak capek aku sebagai introvert terus aku kayak ketemu banyak orang terus aku capek. It's not the same thing. Itu beda capeknya. Capeknya tuh beneran kayak ya kalian ngerasa kehilangan sebagian dari diri kalian aja tiap kali kalian join di lingkungan itu gitu. Dan it's not about them yang kayak mungkin melakukan hal buruk, no, it's not about them, it's just about you're not having the same frequencies to be around each other gitu. Maksudnya ya udah gitu, kalian nggak bisa join di lingkungan itu karena ya beda, dan kalian nggak bisa maksain itu. Kalau kalian maksain ya kalian akan, konsekuensinya adalah kalian akan kehilangan diri kalian at the end of the day. Dan ya pengalaman itu benar-benar mengganggu sih. Dan I know it's hard to say no. I truly understand how hard it is to say no. Terutama untuk kita orang-orang Indo yang nggak enakan budayanya. Aku sangat-sangat mengerti itu. Tapi kalian harus mulai belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mengatakan tidak untuk hal-hal yang bertentangan sama hati nurani kalian, terutama yang udah berkaitan dengan prinsip, karena hati nurani itu kan norma-norma yang dididik ya dengan prinsip-prinsip kalian yang kalian anut gitu, dan berkaitan erat juga dengan keimanan. Jika itu udah disenggol, bahkan kayak digerus
secara tidak langsung ya oleh diri kalian sendiri sih sebenarnya. Lingkungan itu tuh mungkin nggak salah ya. Kayak aku tuh punya pendapat lingkungan apapun tuh sebenarnya selama nggak buruk-buruk banget yang kayak nyata banget kejahatannya itu masih oke gitu. Cuman kadang ada prinsip-prinsip yang emangnya udah nggak sefrekuensi aja gitu, dan kalian nggak bisa memaksakan diri untuk join di dalam environment itu gitu, dengan expense kalian kehilangan diri kalian gitu. Itu sih. So yeah, I think that's the point for you to be happy. Another point for you to be happy, another point for you to change your life, itu adalah dengan mengikuti kata hati nurani. Karena ini juga ya berkaitan juga dengan, as you know, aku keterima beasiswa, aku kuliah di Australia. Itu aku mengikuti kata hati nuraniku. Soalnya aku on my previous video, I think I said that aku pernah di fase dimana aku tuh bingung aku harus ngapain. I tried so many things, I followed others, tapi hati nuraniku tuh kayak bergejolak banget. And then I sit down in silence, I pray, dan aku nanya kayak, Atia, what do you want? Do you want work or do you want to continue your study? Terus kayak, I want to continue my study. Ya udah, I just go for it. Emang jujur perjalanannya nggak ada yang bilang itu akan mulus, lancar, aman, damai ya. Maksudnya semua orang punya journey-nya masing-masing, and I also have my own journey, and it might be different with yours if you also want to pursue your master degree with scholarship. But yeah, I embrace my journey, dan benar-benar mengikuti kata aturan itu memang lead kita untuk kebahagiaan. So basically God wants us to be happy. If you feel sad, that it must be something wrong yang kalian lakuin yang bertentangan dengan hati nurani kalian gitu. Yang misalkan kalian anxious about something, itu pasti ada sesuatu hal gitu. Misalkan ya, ini lagi harus digarisbawahi, misalkan memang sebenarnya lingkungan kalian nggak ada yang bener-bener toxic, nggak yang buruk, kayak keluarga baik-baik aja, teman-teman semuanya oke-oke aja dan lain-lain, karir oke aja, tapi kok merasa nggak tenang apa dan segala macam gitu. Itu kayak hal-hal kecil yang kalian nggak ngikutin kata hati nurani kalian tuh bisa berdampak itu gitu, dan efeknya adalah kalian bisa nyalahin ke lingkungan kalian. Itu sih. Jadi that's the key. Again, it's another key for you to be happy. So that was my story and knowledge that I want to share to you. Hopefully it helps untuk kalian merasa lebih baik dengan hidup kalian, dengan diri kalian, dan bisa merasa lebih positif lagi untuk menyusun masa depan yang lebih baik gitu. Alright, thank you so much for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.